Pengertian uji one-way ANOVA. Uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Analisis ragam atau ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Hal ini memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan minimal risiko kesalahan. Fungsi uji one-way ANOVA. Uji ANOVA berfungsi untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Ada dua jenis uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah dan juga uji ANOVA dua arah. Berdasarkan situs Statistic Solutions, ANOVA satu arah berfungsi menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Adapun ANOVA dua arah menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang mempengaruhi kondisi populasi. Konsep dasar uji one-way ANOVA. 1. Istilah lain dari uji one-way ANOVA atau analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. 2. Uji one-way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. 3. Persyaratan penggunaan uji one-way ANOVA. A. Sampel berasal dari kelompok yang independen atau tidak berhubungan satu sama yang lain. B. Variabel faktor bersifat non-metrik atau bukan data angka. C. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. D. Varian antar kelompok harus homogeni atau sejenis. Contoh kasus uji one-way ANOVA. Seorang mahasiswa ingin membandingkan nilai per kelas pada sekolah SD dengan perolehan nilai kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana para mahasiswa di sekolah ini hanya dihadapkan pada keempat kelas tersebut. Kemudian akan diteliti tentang A. Berapakah rata-rata penilaian keempat kelas tersebut? B. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat kelas tersebut? C. Rata-rata penilaian kelas mana saja yang sama atau berbeda penilaiannya? Langkah-langkah uji one-way ANOVA. 1. Melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk atau normalitas data. 2. Melakukan uji homogenitas. 3. Melakukan uji one-way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. 1. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. 2. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas akan dibahas setelah praktek menguji distribusi data sudah normal atau belum. Data disajikan horizontal dan diubah menjadi vertikal, lalu membuka SPSS. Line 1 ditulis X, untuk label ditulis kelas, values ditulis nama kelas, desimal diberi 0 karena tidak ada nilai desimal.
Line 2 ditulis Y, untuk label ditulis penilaian, desimal diberi 0, untuk opsi lain biarkan tetap. Data U untuk X dan Y diperoleh dari nilai kopas kelas dan penilaian yang berbentuk vertikal. Untuk uji normalitas, ketik analisis, ketik deskriptif, ketik explorer. Pertama, untuk kelas dimasukkan ke vektor. Kedua, untuk penilaian dimasukkan ke dependent list. Lalu dipilih plot dan centang normality dan klik continue, lalu OK. Sebagai contoh, kelas 1 dengan signifikansi 0,678 lebih besar dari 0,5, maka diartikan berdistribusi normal. Begitu juga yang lainnya. Untuk uji homogenitas dan ANOVA dengan cara klik analis, kedua klik compare, ketiga klik on Y ANOVA. Lalu muncul kotak dialog. Untuk kelas masuk ke vektor, untuk penilaian masuk ke dependent list. Kemudian pilih post hoc dan diberi tanda centang pada kalimat Turki dan klik continue. Kemudian pilih option dan beri tanda centang pada deskriptif dan homogenetif of varian text, lalu klik OK. Akan muncul homogenitas dan deskriptif. Interpretasi output uji one-way ANOVA. A. Melihat perbedaan rata-rata penilaian 4 kelas. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penilaian dari keempat kelas SD dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata penilaian kelas 1 sebesar 45,30. Yang kedua, rata-rata penilaian kelas 2 sebesar 41,10. Yang ketiga, rata-rata penilaian kelas 3 sebesar 39,00. Dan yang keempat, rata-rata penilaian kelas 4 sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian tertinggi adalah kelas 1, yakni sebesar 45,30. B. Menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penilaian kelas yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. C. Menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. 1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009 kurang dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata keempat penilaian kelas tersebut berbeda secara signifikan. Mencari kelompok mana saja yang rata-rata penilaiannya sama dan tidak sama. Test post hoc. Pengujian Turki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penilaian tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penilaian kelas 1 dan kelas 2. Angka perbedaan rata-rata untuk penilaian kelas tersebut adalah 4.200. Angka 4.200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penilaian kelas 1 45,30 dikurangi dengan rata-rata penilaian kelas 2 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penilaian berkisar antara kurang dari 3,06 lower bound sampai dengan 11,46 upper bound. Pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penilaian kedua kelas tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikasi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple compression, diketahui nilai sig sebesar 0,415 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kelas 1 dan kelas 2 adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penilaian secara deskriptif antara kedua kelas tersebut tidaklah signifikan. Melihat kesamaan rata-rata penilaian keempat kelas SD. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turki HDS. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penilaian kelas 4, kelas 3, dan kelas 2. Artinya, rata-rata penilaian ketiga kelas tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dan kata lain, rata-rata penilaian kelas 4, kelas 3, dan kelas 2 adalah sama. Yang kedua, pada subset 2 terdapat data penilaian kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Artinya, rata-rata penilaian ketiga kelas tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penilaian kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 adalah sama. Pembuatan kesimpulan dalam uji one-way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penilaian kelas 1 dengan kelas 4 saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penilaian kelas lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel kelas
hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penilaian kelas 1 dan kelas 4.